Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Bapak senantiasa berdoa dan berharap semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 4, pelajaran yang keempat yang berjudul Amos Manusia Biasa yang Dipilih oleh Tuhan. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, Bapak ingin anak-anak semuanya mempersiapkan perlengkapan belajarnya, seperti buku tulis untuk menulis tentunya, serta alat tulis, dan jangan lupa Alkitab. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini yaitu Amos Manusia Biasa yang Dipilih Tuhan, anak-anak bisa juga membacanya di buku cetak, yaitu halaman 26 sampai 32. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi di bawah. Jadi anak-anak tinggal klik linknya dan unduh bukunya di sana. Sehingga kita semua sama-sama bisa belajar materi ini. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah supaya anak-anak menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki manusia. Untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak mau berkata nih, bahwa pada dasarnya setiap orang, dewasa maupun anak-anak, itu senang mendapatkan pujian, senang mendapatkan kasih sayang, dan senang mendapatkan perhatian. Apalagi jika pujian itu membuat kita menjadi orang yang sangat istimewa. Wah, pasti perasaan kita membumbung tinggi. Namun, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa sih sebenarnya orang yang istimewa itu? Bapak punya cerita nih. Ada seorang anak yang bernama Joni. Nah, Joni ini seperti ini. Pada suatu ketika, Joni ini mengungkapkan isi hatinya. Dia menulis surat harian. Nah, isi surat itu seperti ini. Nah, Joni ini menulis, dia bercerita bahwa ada seorang temannya yang bernama Dina. Dina ini berkata seperti ini. Seorang anak istimewa itu adalah anak yang rambutnya ikal dan panjang. Joni merasa bahwa dia tidak memiliki rambut yang ikal dan panjang. Kemudian ada temannya lagi yang berkata, anak yang istimewa itu pasti memiliki gigi putih yang rata. Joni berkata dalam hatinya, aku tidak memiliki gigi putih yang rata. Lalu Joni melanjutkan tulisannya. Ada temannya lagi yang berkata bahwa anak yang istimewa itu pasti wajahnya tidak berbintik-bintik, tidak penuh dengan jerawat. Wah, padahal Joni ini itu adalah anak yang berbintik-bintik wajahnya. Kemudian Joni melanjutkan, anak yang istimewa itu adalah anak yang selalu juara, yang selalu pandai di kelasnya, bahkan senantiasa mendapatkan ranking kelas. Sedangkan Joni tidak pernah seperti itu. Ada lagi temannya yang berkata, orang yang istimewa itu adalah orang yang memakai sepatu baru yang mahal. Sedangkan Joni tidak. Joni kemudian kembali bercerita. Ayahku setiap malam memelukku dan berkata, kamu sangat istimewa Joni, dan ayah sangat menyayangimu. Hore, aku ternyata istimewa, kata Joni. Nah, anak-anak, dari kisah Joni tadi, ternyata masing-masing orang mempunyai kriteria yang berbeda tentang menjadi anak yang istimewa. Dalam cerita tadi, ada yang mengatakan bahwa anak istimewa itu berasal dari keluarga yang baik, yang kaya raya. Ada juga yang mengatakan anak istimewa itu adalah anak yang memiliki nilai-nilai bagus. Anak istimewa adalah anak yang memiliki rambut yang ikal dan panjang, tidak berbintik,
Dan masih banyak lagi kriteria istimewa itu. Anak-anakku semuanya, sebenarnya kita semua adalah anak istimewa. Kita ini adalah spesial. Kita ini luar biasa, tidak ada yang sama. Semuanya berbeda, bahkan anak yang kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan di antara keduanya. Itu semua sebenarnya merupakan bukti bagaimana Allah begitu maha kuasa. Itu menunjukkan bukti kekuasaan Tuhan. Bayangkan jika semua orang memiliki muka, rambut, dan warna kulitnya sama. Semua pasti bingung membedakan yang mana si A, yang mana si B. Jadi, disinilah keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita istimewa bukan hanya karena kepandaian kita, bukan hanya karena kecantikan dan ketampanan kita, tetapi kita istimewa karena kita ini diciptakan Allah secara luar biasa. Anak-anak masih ingat kan pelajaran kita sebelumnya? Bahwa kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti bahwa manusia memiliki sifat-sifat Allah. Kasih, sabar, dan sifat-sifat Allah lainnya itu melekat dalam diri manusia. Anak-anak ini berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu, apapun juga warna kulit kita, apapun juga mungkin bentuk wajah kita, apapun juga jenis rambut kita, kita ini spesial, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini unik, kita ini sungguh luar biasa, kita dijadikan dengan suatu hal yang istimewa di dalamnya. Nah, anak-anak, kita istimewa itu juga karena kita diberikan talenta dari Tuhan. Apa sih talenta itu? Talenta itu adalah kemampuan, keterampilan, bakat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kembangkan. Sebagai contoh, mungkin kita diberikan talenta atau keterampilan bermain musik. Atau mungkin kita diberi kemampuan memasak, sehingga masakan kita yang selalu kita masak itu selalu enak. Mungkin kita juga diberi kemampuan dalam hal berolahraga. Ada juga loh orang yang memiliki talenta bernyanyi, sehingga nyanyiannya begitu luar biasa merdu, dan orang-orang menyukai penampilannya. Ada juga orang yang diberikan talenta dari Tuhan untuk melukis. Oleh karena itu, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri. Kita tidak perlu merasa minder atau rendah diri sebab Tuhan telah memberikan kita talenta sehingga kita menjadi orang yang istimewa. Tetapi jangan juga kita menjadi sombong, melainkan harus tetap rendah hati. Nah, Bapak ingin anak-anak semuanya menemukan bakat dan talenta dalam diri anak-anak. Coba sekarang pikirkan sungguh-sungguh, kira-kira kemampuan apa yang anak-anak miliki? Kira-kira bakat apa yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak semuanya? Nanti ditulis ya, sehingga anak-anak tahu keterampilan apa yang cocok buat anak-anak. Nah, anak-anak, Bapak juga punya cerita. Cerita ini berasal dari cerita Alkitab. Bapak ingin menceritakan satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Amos. Nah, siapa sih Amos itu? Amos itu berasal dari desa Tekoa di Yehuda. Itu berarti apa? Di sebelah selatan daripada Yerusalem. Nah, Amos ini itu pekerjaannya beternak kambing domba. Dia juga memungut buah ara di hutan. Amos itu adalah orang biasa, tetapi dipilih dan dipakai Allah secara luar biasa. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak, atau mungkin seorang ahli pidato. Dia adalah orang biasa. Namun anak-anak, Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa, untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Amos menegur bangsa Israel karena tindakan orang Israel itu jahat di mata Tuhan. Allah
akan menghakimi bangsa Israel. Bahkan dikatakan anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan dan umat akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Nah, ketika Amos menegur bangsa Israel ini, ada loh seorang imam, yaitu bernama Amazia. Dia imam di Betel. Dan Amazia ini tidak suka mendengar seruan Amos. Dia tidak suka Amos menegur bangsa Israel. Sehingga apa? Amazia ini mengusir Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun anak-anak, tantangan ini tidak membuat Amos mundur. Karena ia yakin bahwa Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Bahkan Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia sekali lagi hanyalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Namun Tuhan yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel karena segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan. Nah anak-anak, Amos ini tidak gentar loh. Dia terus menegur bangsa Israel. Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Bangsa Israel yang tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Dan Amos berkata bahwa Israel akan hancur, sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran Amos ini? Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya orang yang hebat dan istimewa itu ditentukan oleh hatinya. Itu ditentukan bagaimana hatinya di hadapan Tuhan. Amos seorang peternak domba, tetapi sekali lagi dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dan tampaknya Allah memilih Amos bukan karena keahliannya. Allah memilih Amos karena Allah melihat hatinya dan Allah memampukan orang yang ia pilih. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi seorang yang luar biasa, yaitu menjadi penyambung lidah Allah kepada umat Israel. Anak-anak, Allah melihat hati kita. Ia sungguh-sungguh melihat bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu jangan minder, jangan rendah diri. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita memiliki juga kemampuan yang diberikan oleh Allah, jangan juga kita tinggi hati dan sombong. Allah memang memberikan kita talenta khusus, dan Allah juga memampukan kita untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap minta bimbingan Tuhan. Anak-anakku, Allah melihat hati kita. Oleh karena itu jaga hati kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari teladan Nabi Amos. Tolonglah kami supaya mampu melakukan teladan yang ditunjukkan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan nantikan video-video pembelajaran dari Bapak selanjutnya. Tetap semangat ya, jaga terus kesehatan. Shalom.